Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Kak Samsul dari Republik Dongeng. Dan hari ini di Jala Samudra Mandiri ya, di Jala Samudra Mandiri, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pengembangan program-program CSR. Ya, ada salah satu CSR yang sudah berjalan di Jakarta Utara, yaitu Rumah Belajar yang dikembangkan Jala Samudra. Kemudian itu Rumah Belajar JICT ya, karena donasinya itu donaturnya memang langsung dari JICT Pelabuhan Peti Kemas. Kemudian ada juga program PAUD binaan CSR JICT. Jadi 10 tahun terakhir kita membina PAUD di lingkungan JICT, di lingkungan Jakarta International Container Terminal. Jadi kurang lebih ada 100 PAUD di 3 kecamatan yang sudah kita bina pelatihannya, guru-gurunya, kemudian pembelajarannya, teknik pembelajaran dan lain-lain itu kita lakukan ya, kita lakukan reguler di 3 kecamatan itu. Kemudian ada juga program Green Dog School ya. Beberapa waktu yang lalu program ini adalah renovasi sekolah untuk sekolah-sekolah yang layak untuk dibantu atau membutuhkan dengan jumlah murid yang ada kriterianya ya. Ya, baik teman-teman semuanya yang ada di rumah yang sedang tune in kali ini. Oh, ada lagi katanya satu lagi. Iya, program kesehatan ya, melalui klinik sehat JICT dan program yang lainnya incidental kayak mudik gratis dan lain-lain. Tapi kali ini akan berbeda. Ya, di sini terima kasih yang sudah hadir nih. Kak Ita ya, Kak Ita, waalaikumsalam. Kemudian ada Kang Maman. Wah, dari Bali ini ya. Kemudian ada Ibu Saidah. Kemudian ada Kak Geri. Selamat sore semuanya yang sudah hadir ya. Tapi hari ini kita bukan berbicara tentang CSR, bukan berbicara tentang mendongeng di CSR. Mungkin itu bahasannya nanti ya. Bagaimana cara dongeng-dongeng kita itu bisa masuk di dunia CSR. Nah, itu bahasannya khusus sekali. Bahasan kali ini adalah virus-virus tentang dongeng. Virus-virus bercerita. Kenapa ini muncul jadi dari pembahasan? Jadi ketika live kemarin itu, Kak Geri, ketika live kemarin itu, ada juga yang ngasih pantun, ada yang ngasih kata-kata, ada yang ngasih macam-macam. Kayak kata-kata gini, jangan iri kepada mereka yang santai duluan. Mungkin mereka bekerja keras saat kita tertidur pulas. Nah, itu luar biasa ya, ungkapan yang luar biasa. Jadi seperti mendongeng itu, di pekan kemarin itu saya katakan bahwa jam terbang ya, dibutuhkan jam terbang. Apalagi untuk saat ini tidak ada kamus, tidak ada rumus yang menjadikan guidance untuk bagaimana menjadikan dongeng yang sempurna di saat pandemik melalui gadget. Enggak ya. Banyak sekali kendalanya, dari mulai gadgetnya, dari mulai sinyalnya, dari mulai kelengkapannya dan lain-lain. Belum ada rumusan yang baku kalau untuk bercerita di masa pandemik ini. Nah, tapi dari usulan-usulan kemarin luar biasa ini ya. Live kemarin itu teman-teman ada yang bertanya, dongeng ini ada dalilnya apa enggak? Nah, nanti kita akan datangkan pakar ya. Kita akan bahas itu, dalil-dalil tentang dongeng. Kemudian ada yang juga tanya, zaman dulu itu dongeng sebetulnya seperti apa? Nah, ini bagus juga nih ya masukan-masukan. Kemudian tolong dong bahas Pak Samsul tentang dongeng keseharian dan dongeng kekinian. Wah, ini akan dibahas nih satu-satu tapi ya. Kemudian bagaimana serba-serbi mendongeng, kekuatan pembawa cerita, pembawa dongeng. Wah, bagus nih. Ya, saya bacakan dulu ya. Ini ada juga yang bertanya, oh, selamat sore Kak Mumun ya. Ada juga nih, Pak Samsul tolong dong dibahas pendongeng idaman tuh kayak seperti apa. Wah, menarik sekali ya. Ya, kemudian bagaimana amunisi bercerita. Kita kan seperti tentara Pak Samsul, harus siap dengan amunisinya. Oke, kita akan bahas itu nanti. Dongeng
Oh, apalagi nih? Dongeng jadi iklan. Bagaimana resepnya? Oke, siap. Kemudian Pak Samsul, sekarang para pendongeng banyak di luaran sana. Bagaimana supaya mereka mahir mendongeng karena lagi banyak bencana? Oh iya, teman-teman, ini buat yang wilayahnya lagi ada bencana ya. Dipersiapkan kemampuan bercerita untuk trauma healing, bagaimana mengalihkan adik-adik ini supaya tetap berpikir jernih bahwa itu adalah musibah yang harus diterima dan lain-lain. Ada triknya, nanti dibahas nih oleh para ahlinya. Wow, bagaimana mendongeng dan peradaban. Oh, ini udah dibahas kemarin ya. RDI Republik Dongeng Indonesia sudah membahas tentang mendongeng dan perubahan peradaban suatu bangsa kemarin di Hari Dongeng ya. Terima kasih buat teman-teman RDI, juga para sponsor. Bagaimana mendongeng mudah dan menyenangkan. Nah, ini udah hampir semuanya para pendongeng memberikan tips dan trik itu ya. Bagaimana membuat media dongeng sederhana untuk anak-anak generasi 4.0. Wih, ini keren ini. Ini harus saya datangkan nih. Saya datangkan ahlinya nih ya. Wah, siapa-siapa ahlinya nanti kita coba gali nih satu-satu ya. Saya tidak ahli di bidang ini, akan saya coba undang ya para teman-teman yang ada di komunitas-komunitas dongeng, bahkan mungkin para orang-orang pendongeng tapi ahli teater. Karena ini ada pertanyaan nih, Pak Samsul, boleh enggak mendongeng dengan semi teater? Boleh-boleh aja, tapi nanti kita bawa ahlinya ya. Kemudian bagaimana ketika seorang ayah ditanya tidak punya cerita untuk anaknya? Ini menarik nih. Ini kan ayah banyak di rumah ya. Pak Iwen, selamat sore. Ibu Iruk, Rukmini, selamat sore. Ini bahasannya saya ulas dulu yang kemarin ketika live ya. Mendongeng dan ventriloquist. Ini ada ahlinya. Saya harus sampaikan ini ada ahlinya. Dan di kita itu ada komunitas ventriloquist Indonesia ya. Nanti kita bawakan bagaimana tuh mendongeng dengan ventriloquist ya. Terus masalah-masalah pendongeng, prinsip dongeng, alangkah banyaknya ya. Wah, luar biasa. Ini saya sering gagap, sering kikuk ketika mendongeng menyalakan musik. Bagaimana tipsnya musikalisasi dongeng? Wah, ini kalian ini kayaknya harus ini. Oh iya, ya musikalisasi dongeng itu jadi bahasan juga. Kemudian segmentasi dongeng. Maksudnya apa nih? Segmentasi dongeng seperti apa yang pas untuk DPD? Dongeng pengumpul donasi. Wah, ini kita ada beberapa lembaga nih. Bang Bahar, selamat sore Kang Bahar ya. Ini saya lagi bacakan dulu hasil dari kemarin yang live. Bagaimana dongeng pengumpul donasi. Nah, ini kita bawa ahlinya nanti ya. Untuk beberapa pekan ke depan. Kita acara dongeng reboan ya. Kemudian direktur para pendongeng juga kan. Sama dong statusnya dengan para pendongeng. Ya, ini ungkapan saja. Bagaimana mendongeng di trauma healing? Bagaimana dongeng sain? Apakah bisa dipadukan? Bisa, nanti kita bawakan ya tema itu. Kemudian dramatisasi dongeng, musikalisasi dongeng, dramatisasi dongeng, dongeng semi teater. Wah, ini Kang Bahar nih ahlinya nih nanti. Ya, dongeng semi dalang. Kita juga punya ahlinya ini, dongeng semi mendalang ya. Kemudian ada dongeng motivasi, dongeng dengan pendongeng, dongeng dengan tema dongeng, dongeng peserta dongeng, relasi yang baik seperti apa. Oke, kemudian ada juga dongeng kampanye. Wah, ini masih banyak ya, dongeng penghijauan, dongeng mendongeng bukan membadut, bagaimana maksudnya? Oke, pengusaha dongeng, yayasan dongeng, sekolah dongeng, institut dongeng, marionet apakah masuk ke dalam dongeng? Oke, banyak sekali ya. Terima kasih atensinya, responnya. Ini luar biasa. Sepertinya saya juga harus menanyakan kepada teman-teman apakah pembahasan tentang dongeng reboan ini perlu setiap sore. Wah, sore Pak Cepi Huta Barat ya. Thank you. Selamat sore.
Nah, saya juga mau nanyakan kepada teman-teman, dari tema-tema yang ada itu, apakah kita lanjutkan reboan dongeng ini gitu untuk membahas tema-tema yang tadi. Ini bukan hanya untuk pendongeng sebetulnya di sini. Untuk para pencinta anak, para mahasiswa, para mahasiswi yang bergelut di dunia anak-anak, para guru, kemudian persiapan untuk menghadapi setelah pandemi ini, bagaimana trik dan tekniknya. Nah, itu coba ya. Silakan tulis di komen. Di komen. Oh, selamat sore Kang Ramdan. Tayangan ini juga live di YouTube channel Republik Dongeng Indonesia. Oke, terima kasih. Iya, baik teman-teman. Kita akan membahas hari ini tentang virus dongeng. Wah, virus nih, virus dongeng. Salah satunya nih. Iya, virus dongeng mungkin para pendongeng, para pencerita, para bu guru, pak guru yang menggeluti dunia bercerita itu mungkin pernah mengalami tapi tidak tahu kalau itu virus, ya. Kalau itu virus dongeng. Ini bisa dikategorikan sebagai apa ya? Yang membuat distraksi dalam dongeng itu, ya, dalam cerita itu, dalam menyampaikan kisah, ya, terdistraksi. Apa aja? Nah, ini kita bagi dalam 3. Biasanya yang pertama itu di awal. Di awal teman-teman untuk menghindari virus dongeng ini harus maksimal. Maksimal di sini, maksimal informasinya harus teman-teman dapatkan. Ya, harus dapatkan informasinya. Daerah yang akan kita dongengin seperti apa? Pesertanya bagaimana? Tempatnya berapa luas, ya kan? Terus kakak pendampingnya di sana ada atau tidak? Sampai segitunya Pak Samsul detail. Iya, harus detail, ya. Sampai pada ada colokan listrik atau enggak. Ya, itu penting, teman-teman. Ya, karena kita ingin memberikan cerita yang maksimal, cerita yang baik kepada penerima pesan, yaitu orang yang mendengarkan cerita tersebut, ya. Di awal, oh kadang-kadang ini suka kejadian. Inilah dia, Kak Samsul. Orang udah tepuk tangan, mic-nya mati. Nah, itu satu sisi bikin panik. Itu jadi virus. Yang tadinya udah 100% kita udah ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gak ada respon karena gak ada yang ngedenger gitu. Wah, nah ini jadi virus juga teman-teman. Ini jadi virus. Nah, terus yang keduanya teman-teman, virus dongeng itu suka nggak sadar kalau itu sebenarnya virus mengganggu di awal pelaksanaan. Misalkan posisi duduk anak-anak, wah karena tempat terbuka, oke lah udah duduk aja di situ. Nggak taunya 15 menit setelah bercerita matahari naik, anak-anak silau, gak ngeliat, aduh gimana nih silau sekali. Itu virus juga. Carilah posisi yang baik, ya, posisi yang baik di bawah rindang pohon, kemudian aman dari semut, aman dari ulat gitu. Ya, kita duduk. Kalaupun di pasir, cari tempat yang adem gitu. Nah, itu banyak kejadian. Mungkin teman-teman yang punya kejadian di awal bercerita itu gangguan, nah, boleh ditulis di sini ya, di komentar, boleh ditulis. Itu kejadian kadang-kadang di luar ekspektasi kita gitu. Jadi virus yang pertama, virus dongeng di awal saat mau bercerita, itu yang kadang-kadang, waduh, gelagapan ya. Waktu pertama kali ke Baduy, ya, saya persiapan lengkap. Ya karena informasinya terbatas juga waktu itu emang belum tahu banyak tentang suku Baduy. Saya bawa beberapa pendongeng. Setelah mereka pelatihan mendongeng, ada yang bawa ini speaker aktif kecil itu. Mereka speaker aktif kecil mereka nyalain, dia ditegor, nggak boleh di sini pakai elektronik gitu kan. Terus halo-halo gitu nggak bisa. Nah, virus-virus yang di awal ini yang teman-teman harus coba diminimalisir ya, diminimalisir. Jadi harus gimana? Perlengkapan dicek satu-satu, bikin checklist. Boneka oke, ya kan?
Boneka dicium dulu, oh wangi apa enggak nih? Jangan-jangan bekas kemarin mendongeng, enggak dijemur ya kan? Itu juga penting teman-teman. Boneka, oke. Kemudian properti yang lainnya, karena hari ini ceritanya tentang gigi misalkan. Oh, boneka yang lain selain boneka utama, yaitu tentang gigi. Udah oke apa belum? Dibawa, set, oke. Checklist, oke. Kemudian apalagi ya? Oh, tentang kuman-kuman giginya, ada enggak? Oh, oke, checklist. Udah dipisahin boneka, kabel-kabel coba dipisahin. Kabel yang seperti apa? Kabel untuk colokan audio misalkan, karena tempatnya pakai audio. Mic yang biasa kita bawa dari mulai yang kecil sampai kita punya salah satu mic cadangan misalkan, yang itu bukan yang apa namanya, yang nyantel ke sini nih apa namanya itu, saya lupa deh. Pakai yang kita buat di sini. Itu juga sebagian dari mengantisipasi virus di awal. Itu penting. Kostum, ya. Kostum penting, ya. Untuk storytelling ini, kostum penting. Ya. Kostum penting. Bagi anak-anak itu senang kira-kira kostum warna apa nih? Wah, yang ceria-ceria gitu kan. Atau kostum yang pas dengan temanya saat itu. Beda ya. Kalau tadi yang ada pertanyaan, mendongeng bukan membadut. Emang kenapa ini Pak Samsul? Jadi gini, ekspektasinya bukan membadut itu nggak boleh teman-teman. Di dalam bercerita, di dalam mendongeng itu, berceritalah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Kalau misalkan ada gerakan yang membuat anak-anak ketawa, hai gitu, ketawa terus diulangi lagi, hai. Nah itu kalau lebih dari 2 atau 3 kali itu namanya membadut teman-teman. Jadi hindari itu, hindari betul ya. Gerakan-gerakan membadut itu. Nah, masih dengan dongeng di awal nih. Virus dongeng di awal itu tadi ya, perencanaan, kemudian kostum yang kita pakai, kemudian yang terpenting adalah cerita yang akan kita sampaikan, ya. Ada 2 opsi. Ingat, ada 2 opsi cerita yang akan kita sampaikan. Ketika cerita pertama pas melihat anak-anaknya, wah, ternyata lebih dominan anak-anak kecil. Kita pakai cerita yang A. Yang grade-nya agak turun sedikit. Tapi ketika memang di situ, lebih banyak anak-anak dan orang tuanya. Cari cerita yang mantul. Jadi ketika diceritakan kepada anak-anak, sasarannya kepada orang tua juga. Contohnya misalkan cerita-cerita tentang aku pahlawan untuk diriku. Misalkan anak kecil bisa menjaga dirinya, itu menjadi anak yang hebat. Dan itu mantul kepada orang tuanya. Bagaimana orang tuanya menjaga anak-anaknya melalui cerita itu. Melalui cerita biar, oh iya, anak saya harus diajarin bagaimana cara menjaga diri. Begitu ya. Oke, tulis ya teman-teman yang punya keinginan atau pernah mengalami di awal-awal bercerita itu kikuk, gugup, tahu-tahu saya terkena virus di awal bercerita nih. Tahu-tahu hilang, gitu kan. Boleh gak sih pendongeng bawa contekan? Boleh, bawa kertas kecil, ya kan? Kan suka ada tuh tas kecil, tas atau koper gitu buat naruh boneka. Tempel segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen akhir. Gak masalah, itu untuk ngingetin kita, ya. Gitu teman-teman. Oke ya, virus di awal, apalagi virus di awal? Oh iya, virus di awal juga sering terjadi ketika sudah dipanggil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia pendongeng kita hari ini, Kak Samsul. Udah tuh kita masuk ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita membukanya dengan riang gembira, ice breaking dan lain-lain. Semuanya sudah kita kasih. Siap mau dongeng? Oke adik-adik, Kak Samsul mau memulai ceritanya. Silakan semuanya duduk yang rapi ya. Set, sudah duduk rapi. Panitia ngebisikin, Pak Samsul maaf sebentar dulu ya. Pak Wali Kotanya udah datang. Dia mau ngasih sambutan dulu. Luar biasa itu teman-teman. Jadi panitia langsung ambil ahli acara. Adik-adik
ceritanya nanti akan dilanjutkan ya oleh Kak Samsul setelah sambutan dari Bapak Wali Kota. Wah, luar biasa itu ya, virus di awal bercerita. Bagaimana caranya? Kita mengumpulkan aura anak-anak itu lagi. Dengan cara apa? Ya mengikat lagi mereka dengan ice breaking sederhana, kemudian mengingatkan lagi dengan cerita yang mau disampaikan. Ya, oke, ada lagi di awal, kira-kira apa? Ketika mau bercerita, wah lupa. Seperti Kak Saraswati nih, Kak Saras. Mau cerita lupa, lupa. Itu improvisasi aja. Gak apa-apa diomongin. Nah, waktu itu keledainya pergi ke dalam gua. Padahal yang pergi ke dalam gua itu kelinci. Salah kakak. Ternyata yang pergi ke dalam gua itu kelinci. Ya, nah ulangi ya. Kelinci pergi ke dalam gua. Sementara keledai masuk ke dalam hutan. Keledainya kebingungan teman-teman. Nah, improvisasi saja, nggak apa-apa. Lupa sesuatu yang mafhum kok ya. Asal jangan sampai wah lupanya kebangetan gitu. Cerita apa lagi ya? Aduh teman-teman mohon maaf saya lupa ceritanya lagi nih. Aduh tiba-tiba nih hilang. Jangan seperti itu. Ya, banyak ya di awal bercerita. Virus di awal juga biasanya itu mengganggu para pendongeng perlengkapan sound ya. Sound sistemnya tadi udah dibahas. Yang kita sudah dengan panitia udah oke. Oke Pak Samsul. Panitia sudah menyediakan ini wireless atau mic-nya sesuai dengan yang diinginkan. Bener banget. Yang diinginkan itu sesuai banget ya. Sesuainya apa? Sesuainya mic-nya pakai ini. Pakai pengatur, pakai equalizer dan lain-lain. Tapi suaranya sember. Terus apalagi ya, putus-putus sinyalnya. Nah, itu kita harus bawa antisipasi teman-teman. Makanya tidak sedikit dari para pendongeng yang telah memiliki memiliki kesibukan di dunia mendongeng, mereka punya mic sendiri. Jadi tinggal butuh colokan saja. Atau ada juga yang bawa seperangkat tuh mikrofon untuk melakukan bercerita ya. Oke, nah ini ada juga nih. Ada dari Kak Yono. Wah, bagaimana cara mengantisipasi apabila panitia memberikan snack kepada anak-anak padahal kita sedang mendongeng. Inilah dia, butuh informasi kepada panitia. Kita tanya, Bu, setelah dongeng ada pembagian snack atau enggak? Kalaupun ada, mohon maaf Ibu, kami selesaikan dulu ceritanya baru dibagikan ya. Tapi kalau sudah terjadi, keep, dongengnya di stop dulu. Baik, adik-adik semuanya, kita stop dulu ya sampai pembagian snacknya selesai. Ayo, semuanya dibantu ya, biar semuanya dapat ya. Tidak ada suara, yang bergerak tangannya saja. Sampai itu selesai kira-kira kurang lebih ya 5 menit baru kita lanjutkan. Selamat sore Kak Yono ya. Ada Ibu Lisnur. Wah ini guru saya nih. Guru saya, selamat sore Bu Lisnur. Ya jangan sedih dong ya. Pak Ut kita bisa ngajar di mana saja. Ada juga di awal juga sering deg-degan. Ini masalah semua pendongeng Kak ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mengatasinya, mengantisipasinya. Ini pernah terjadi pada saya juga. Waktu itu ada konser Ramadan diakhiri dengan dongeng. Kak Saras nih. Di Ancol di Gedung Ramasinta dengan penonton 5.000 orang. Waktu itu ada konsernya juga ya, ada macam-macam lah artis-artis dari Indonesia. Kemudian terakhir sebelum kuliah 7 menit itu ada cerita dari Kak Sam. Saya terus terang deg-degan. Penonton 5.000, ruangan luas, apa yang harus saya lakukan? Iya betul, deg-degan. Akhirnya saya tanya ke pembawa acara waktu itu dari Project Pop, Mas Daan, saya berapa menit lagi ya? Oh setelah 2 acara lagi nih. Oh masih ada waktu. Yang saya lakukan waktu itu adalah pergi ke ruang salin artis di belakang panggung. Kemudian saya kontemplasi, saya
berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, ya Allah kuatkan saya, terus lancarkan, kemudian bikin semuanya mendengar apa yang saya ceritakan. Di akhir doa itu saya masih deg-degan ternyata. Akhirnya ada sisa waktu, saya telepon orang tua saya, ibu saya waktu itu. Ya telepon, Mak, udah mau buka ya? Iya, kenapa? Minta doanya ya, ini saya mau mulai dongeng. Oh iya, didoain. Kita nggak tahu dia ngedoain apa, ditutup, wassalamualaikum. Udah, habis itu dipanggil sama MC, itu ternyata jadi kekuatan tersendiri. Ya, jadi doa itu untuk mengatasi deg-degan. Ya, satu. Terus yang kedua, kuasai cerita dengan baik. Ya, dari awal, tengah sampai akhir yang mau disampaikan. Oke, ya. Mungkin masih banyak ya di awal bercerita virus-virus yang tidak sengaja, tapi ternyata oh itu mendistraksi cerita saya loh, mendistraksi dongeng saya loh, mendistraksi pengkisah saya loh. Nah, silakan ditulis di komen ya. Boleh para pendongeng, para guru dan lain-lain. Terus yang kedua, virus dongeng di tengah ketika sedang bercerita. Banyak ini. Ketika sedang bercerita, virus dongeng muncul. Apa salah satunya? Ketika lagi bercerita. Pada suatu hari, sedang bercerita, sehingga sang orang hutan, dia mendekati temannya yang kebakaran rumahnya. Kamu rumahnya kebakaran ya? Pas rumah dia cerita tentang rumahnya terbakar, ada anak yang ngomong celetuk. Kakak, kalau rumahnya kebakar, orang hutannya mati dong ya kak. Aku ngelihat di TV orang hutannya mati. Nah, bagaimana tuh? Itu di tengah teman-teman. Saat dongeng berlangsung, ada anak yang dia mungkin sekilas pernah ngelihat gitu. Melihat dongeng. Tapi tiba-tiba, iya kak, pasti terakhirnya cerita ini yang menang pasti si ini, si Ahmad. Karena dia sudah baik sama teman-temannya. Diceritakan begitu. Itu di tengah bercerita. Lalu apa yang kita lakukan teman-teman? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Ketika bercerita dipotong. Ketika bercerita kita ngeluarin boneka yang kedua anaknya nangis. Wah, yang nangis di depan. Nangis itu ternyata menular. Kalau usia anak-anak masih agak kecil-kecil, PAUD yang PAUD kelas bermain, dikasih awalan dulu ketika mengeluarkan boneka. Jangan sampai tiba-tiba dikeluarin. Anak-anak langsung, apalagi ini? Nangis satu, terus nangis yang di pojok, nangis yang di tengah. Akhirnya mereka terdistraksi, nangis semuanya. Itu juga virus. Ya, harus diantisipasi dengan cara apa? Memberikan awalan. Adik-adik, ternyata selain orang hutan tadi, Kak Samsul ada juga nih temannya nih. Dia namanya Adi. Dia senang sekali belajar. Yuk kita panggil Adi yuk. 1, 2, 3. Adi. Biarkan anak-anak memanggil. Kemudian tiba-tiba Adi datang. Aduh, capek banget nih. Banyak orang. Itu anak-anak enggak sekaget seperti tiba-tiba langsung muncul. Ya, gitu teman-teman. Oke, ada apa lagi nih di bawah nih? Ya, masih dengan virus di tengah. Mungkin ada yang punya, silakan ditulis ya. Para pendongeng, para pencerita, ibu guru semuanya. Tadi tiba-tiba anak tahu jalur cerita. Tiba-tiba nangis. Tiba-tiba, ini mohon maaf nih teman-teman pendongeng. Harus diperhatikan juga situasi. Situasi panggung ya. Situasi panggung. Jadi pernah ada kejadian ketika dia habis duduk mendongeng, dia berdiri kena mic. Itu membuat anak-anak tertawa. Membuat anak-anak tertawa. Hahaha. Gitu. Padahal memang tidak sengaja. Itu juga virus. Ya. Ada juga ketika mendongeng, itu kadang-kadang para pendongeng tidak prepare dengan cantolan mic. Atau panitia juga terbatas untuk stand mic dan lain-lain. Sehingga mic itu ditaruh di kantong. Kabelnya yang terbatas, tiba-tiba
mental begitu saja. Itu juga virus teman-teman. Itu bikin ketawa. Bikin ketawa dan akhirnya kita membuat kelucuan yang di luar kesengajaan. Padahal itu bisa diantisipasi. Ya, bisa diantisipasi. Atau mohon maaf buat para pendongeng. Ya, sering memperagakan boneka dengan tangan kanan. Kemudian mic dengan tangan kiri karena nggak ada stand mic-nya. Ya, mohon maaf. Akhirnya mic-nya itu digigit sama bonekanya. Yang ini ngambil boneka satunya. Itu juga jadi bahan tertawaan. Yang lebih parahnya lagi, mic yang ada di tangan kiri, dia mau ngambil alat peraga di tangan kanan, mic-nya ditaruh di paha, teman-teman. Sehingga menonjol. Itu anak-anak ada saja yang ketawa. Saya nggak tahu ekspektasinya ya, apa anak-anak berpikir. Cuman itu membuat virus dongeng kelihatan banget. Lagi diserang itu. Ya. Jadi mic, penggunaan mic, kemudian media bercerita, itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Ya, bagi yang punya pengalaman ya dengan virus atau kejadian virus dongeng sedang berlangsung, kepleset. Ya, salah satunya juga kepleset. Jadi sedang mendongeng asik, teman-teman excited dengan dongengnya. Tiba-tiba dikejar oleh raksasa, kepleset, karpetnya ngegeser teman-teman. Dan jatuh. Itu fatal. Ya, itu salah satu virus. Virus dongeng. Fatal sekali. Kalau jatuh dengan posisi yang pelan dan tidak kenapa-kenapa, is okay. Mungkin itu kepleset biasa. Tapi ketika kepleset dalam posisi tidak sadar, dia pegang gitar, jebret, gitarnya patah, dia tahan pakai tangan, tangannya terkilir. Oke, selesai. Dia dongeng meringis-ringis menahan kesakitan, teman-teman. Itu hati-hati. Kan suka ada panitia yang mendongeng dengan alas ya, pakai karpet atau permadani. Nah, teman-teman perhatikan dulu. Itu permadaninya licin atau enggak dengan lantainya, ya. Karena itu bisa menjadi virus dongeng. Kalau teman-teman ada satu gerakan yang butuh gerakan excited, misalkan harus mengejar atau apa, actingnya begitu. Oke, yang terakhir virus dongeng sedang berlangsung itu harus diperhatikan kapasitas ruangan. Nah, kalau sekarang mungkin dikurangi ya. Kalau ruangan itu untuk 30 orang, dibikinlah 15 dengan protokol kesehatan. Oke? Untuk sekarang. Tapi untuk setelah pandemik atau di masa-masa normal, teman-teman harus melihat kapasitas ruangan. Jangan sampai ya rebutan oksigen. Mohon maaf nih teman-teman, ini penting ya. Makanya suka ada, mohon maaf ya adik-adik, kita ngomong tuh ke panitia. Panitia mohon untuk adik-adik di belakang karpet ya. Kita ada jeda nih teman-teman, kurang lebih 1 meter lah. Ada jeda 1 meter, kemudian teman-teman lihat jendela di kanan kiri dibuka atau enggak, ya kan? Kemudian sarana untuk pembersih udaranya ada berapa? Kita perhatiin. Kalau sekiranya setelah pandemik nanti ada mendongeng jumlah yang yang mendengarkan dongengnya lebih banyak, kemudian ruangannya sedikit, lebih baik teman-teman minta kepada panitia dibuka seluruh jendela. Dibuka, nggak apa-apa. Dibuka ya jendelanya, supaya apa? Tidak kekurangan oksigen. Sehingga nggak ada tuh anak-anak yang pusing, pendongengnya yang megap-megap gara-gara kehabisan oksigen. Nah, gitu ya. Jadi itu ada juga yang seperti itu kejadian. Apalagi teman-teman di tempat bencana, trauma healing ya. Itu harus diperhatikan betul. Biasanya di tenda ya. Selamat sore Pak Dudi Syarudin. Wah, ini penggiat anak-anak juga nih di Bogor nih ya. Mudah-mudahan bisa bersinergi untuk program-program yang terkait anak-anak. Aku pandai menjaga diri. Wah. Oke, kita lanjut. Di ruang-ruang trauma healing, itu tenda itu terbatas sekali. Dibukalah itu, ya. Dibuka jendela-jendelanya,
pintu-pintu depannya dibuka, dililit, sehingga oksigen tuh betul-betul masuk dan bersih udaranya gitu ya. Ini penting banget ya. Ya, jadi teman-teman, itu salah satu virus yang berada di sedang melaksanakan. Ada juga nih masukan dari para pendongeng. Bagaimana Kak kalau sedang mendongeng ada anak yang merebut boneka yang sedang kita gunakan? Ini sering sekali, bukan hanya saat mendongeng. Ini jadi setelah mendongeng pun mereka pengen foto. Wah, kejadian boneka yang biasa saya pakai itu sampai cepot, robek. Ada yang narik hidungnya sampai sompal. Caranya gimana? Ya, itu teman-teman yang tahu di situ kreditnya seperti apa. Kreditnya diangkat lebih tinggi atau panitia mohon ya untuk yang foto atau untuk yang mendengarkan dongeng agak mundur sebentar. Kita kasih tahu aja baik-baik, nggak apa-apa Kak Yono, ya. Kasih tahu baik-baik, kasih tahu bahwa cerita akan kita lanjutkan ya sebentar lagi ya. Ayo duduk yang rapi dulu, gitu. Itu bukan ancaman sih pada anak-anak, bukan, tapi membiasakan tertib kepada mereka. Selamat sore Kak Yayat, ya. Terus ada juga biasanya berapa menit mendongeng. Wah, ini kita durasi efektif untuk mendongeng buat anak-anak usia SD kelas 3 atau kelas 4 ke bawah sampai PAUD. Itu paling banyak 15-20 menit. Itu udah paling banyak. Paling ditambahin 5 menit buat itu playing stories atau ice breaking gitu dan lain-lain. Kemudian untuk dongeng usia SD 4, 5, 6 sampai SMP 1, 2, 3 itu rentangnya agak panjang 25-30 menit. Kalau dongengnya menarik itu mereka masih tune in itu. Kemudian dongeng usia SMA sampai perguruan tinggi itu modelnya bukan bercerita lagi. Biasanya cerita motivasi atau cerita project gitu ya. Cerita project. Nah, wah, kayak Yayat tuh menulis. Iya, bonekanya matanya sampai copot. Wah, betul kayak Yayat ya. Ada yang sampai copot. Saya pernah hidungnya sompal tuh boneka si Kiko itu. Ya, ada yang tangannya sampai ketarik jahitannya. It's okay ya. Itu pengalaman terbaik buat para pencerita, para pendongeng. Oke. Dan banyak lagi ya. Silakan tuliskan aja seperti kayak Yayat tuh. Wah, bola matanya copot dan lain-lain. Dituliskan aja. Virus mendongeng di tengah-tengah saat mendongeng. Nikmati ya, nikmati. Wah, itu kredit tuh. Nikmati. Atau ya itu tadi lagi asik-asik mendongeng, panitia mohon maaf ya untuk yang memiliki kendaraan nomor polisi B1927 mohon dipindahkan. Itu terdistraksi. Betul, terdistraksi itu. Ya. Jadi anak-anak yang tadi serius mendengarkan dongeng, udah adegan yang mulai pas lagi adegannya. Saat itu Nabi Ismail menjadi anak yang sangat luar biasa karena dia rela berkorban untuk kedua ayahnya. Dia akan dikorbankan menjadi anak terbaik. Tiba-tiba 1, 2, 3, Pak mohon maaf ya, itu ada yang mau keluar Pak. Ini Pak, siapalah Pak dari dinas atau keluar, diumumkan. Assalamualaikum. Nah itu juga jadi terdistraksi ya. Selamat sore. Siapa lagi nih? Bu Siti Maisaroh. Nah teman-teman, itu yang kedua ya. Di saat berjalan bercerita itu terjadi virus dongeng. Narik boneka, dia tahu ending ceritanya, kemudian dia nyeletuk, Pak Guru, kok pakai bajunya sama dengan punya kakak aku sih? Nah, itu juga sering. Apalagi Bu Guru, hati-hati. Pakai lipstick, ya kan? Atau pakai pin, apa tuh namanya tuh? Ya, pakai yang begitu-begitulah, bros. Bu Guru, brosnya bagus loh. Itu kita tanggepin apa enggak? Saran saya itu virus dongeng ya. Kita cukup kasih senyum. Oh ya udah nanti ya kita lanjutkan ceritanya ya. Nggak apa-apa lanjutkan saja. Kalau ditanggepin teman-teman melebar. Aku juga punya Bu Guru yang warna biru tapi dipakai sama mama aku. Terus akhirnya ceritanya nggak selesai ngebahas yaitu pin, membahas bros. Terus pas lagi cerita asik-asik dengan bukunya Bu Guru, ada yang nyeletuk, Bu Guru kok sekarang nggak pakai lipstick sih? Coba
Anak-anak itu kadang-kadang di luar kita, di luar ekspektasi, ya, di luar ekspektasi. Karena dia memperhatikan kita, apalagi guru yang setiap hari ketemu dengan mereka. Nah, itu sebagian virus-virus dongeng yang di tengah virus-virus dongeng. Lalu ada virus dongeng yang sesudah acara selesai, ya. Sesudah acara selesai. Nah, ini luar biasa nih, ya. Mohon maaf teman-teman, apalagi lagi pandemi kayak gini, hindari foto yang barengan sama anak-anak itu. Waduh, jangan dulu. Walaupun orang tuanya, Pak mau foto sama boneka ya, pakai masker. Aduh, kita gini aja Bu, kita agak depan sedikit. Ini, aduh, panitia susah juga ngaturnya ya. Nah, jadi virus yang ada di belakang itu sesudah mendongeng, biasanya peserta pengen foto. Ya, peserta pengen foto itu crowded teman-teman kalau tidak diatur oleh panitianya. Kecuali diatur. Kalau diatur oleh panitianya, setelah kita mendongeng, saya serahkan ke panitia. Oke, selanjutnya acara akan Kak Samsul kembalikan kepada panitia. Silakan panitia. Ternyata panitia sudah punya acara. Baik, selanjutnya acara foto bersama, tapi masing-masing kelas ya. Jadi yang kelasnya tidak disebut oleh Bu Guru, itu tidak ke depan. Atau fotonya masing-masing TPA, fotonya masing-masing SD ya. Oke, nah itu lebih baik diatur seperti itu. Daripada dia ke depan semuanya, takutnya ada anak yang keinjek. Ada anak yang kecil yang duduk di depan, biasanya mereka duduk di depan. Itu secara nggak sadar, itu kena kena timpa teman-temannya. Nangis, akhirnya acaranya berantakan, panitianya kena tegur orang tua. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, untuk yang di akhir biasanya terkait dengan sesi akhir, sesi foto bersama, terus ada juga tadi rebutan boneka, itu sering terjadi. Atau ada cara yang lain, misalkan ketika anak-anak sedang duduk rapi, kasih tahu, Kak Samsul dan Kiko akan pergi ke tengah adik-adik semuanya dengan syarat adik-adik duduk yang rapi ya. Nanti foto bersama dengan Kiko. Oke, baru kita duduk di tengah, foto bersama oleh panitia. Jebret. Cari cara supaya tidak membahayakan. Itu satu. Ya. Itu virus di akhir. Ini penting banget ya. Jangan sampai acara kita mendongeng bagus, mulus acaranya, perfect, sempurna, tapi pas sesi foto ada anak tangannya patah gara-gara keinjek temennya. Wah, itu luar biasa. Jadi hindari virus itu. Bila perlu tanyakan panitianya, ada sesi foto atau tidak, ya. Kemudian di akhir sesi ada juga yang membagikan snack atau membagikan hadiah, ya. Nah, ini juga hati-hati, ya. Hati-hati betul. Kalau emang door prize hadiah itu jangan sampai yang bisa jawab, tunjuk tangan, lari ke depan. Itu pasti bergerombol. Ya. Lebih baik serahkan kepada gurunya. Silakan Bu Guru kalau ada door prize yang bisa jawab. Ibu Guru yang tunjuk adik-adiknya. Dan saya yang cross check jawabannya. Nah, itu akan jauh lebih soft lah. Sesuai dengan runut acara. Itu teman-teman. Terus apalagi yang... untuk... yang terakhir virus yang sudah yang sudah acara berlangsung itu biasanya para pendongeng itu excited, itu lupa kalau sarana udara dan lain-lain itu membuat pengap, jadi panas, secara tiba-tiba keringat muncul dan lain-lain. Nah, lebih baik para pendongeng punya jas khusus atau rompi khusus untuk minta waktu sebentar dipakai dulu sebagai identitas dan menyemprotkan minyak wangi lah. Itu penting juga ya, penting juga untuk repeat order. Untuk repeat order. Kemudian foto dengan panitia ya. Foto dengan panitia jangan satu persatu, lebih baik barengan saja ya. Kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau kanan perempuan kiri laki-laki. Ya, jangan berdua-berdua karena efeknya akan lain ya. Gitu. Kemudian, ini dari Kak Yayat nih.
saat trauma healing di tempat kebencanaan lebih suka di tempat terbuka di lapangan. Jadi berusaha tidak di tenda karena kemungkinan rasanya sesuatu kak, panas dan suara teriak-teriak. Betul sekali Kak Yayat. Jadi bukan hanya panas, suara teriak-teriak, tanda kutip itu bercampur baur ya, bercampur baur anak-anak yang habis main tanah, habis main lumpur, kemudian mereka yang habis makan buah-buahan yang nyengat dan lain-lain. Jadi kumpul semuanya. Makanya kalaupun di dalam ruangan, misalkan karena kondisi gerimis atau apa, dibukalah lebar-lebar jendela-jendelanya itu sama pintu depan dan belakang. Tapi kalau memungkinkan ada aula, kita pakai aula atau ruang terbuka. Betul, betul sekali Kak Yayat. Ya, baik teman-teman, mungkin masih banyak ya yang teman-teman guru, teman-teman pendongeng itu teman-teman pendongeng lakukan. Oh ternyata itu virus dongeng. Awal saya lupa, saya nggak tahu. Oh itu ternyata virus sedang mendongeng. Oh ternyata itu virus sesudah acara mendongeng. Itu baru kelihatan sekarang. Oke, itu dia pembahasan tentang virus dongeng. Dan tidak cukup berhenti di sini. Silakan teman-teman tulis di komentar di situ. Mudah-mudahan menjadi masukan, mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu yang bermanfaat buat para pencinta anak-anak, para penggiat anak ke depannya. Ya, itu saja. Terima kasih atas partisipasi dan lain-lainnya. Meluangkan waktu di sini. Sekali lagi, acara Dongeng Reboan itu kira-kira yang membahas tadi tentang all about dongeng ya, yang teman-teman tuliskan kemarin, pertanyaannya banyak betul. Nanti kita bahas satu-satu dengan menghadirkan para tokoh yang pas, orang-orang yang bisa kita minta ilmunya di acara Republik Dongeng Indonesia Berbagi ya, Dongeng Reboan. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan ditulis saja. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.